4, 3, 2, 1, go! Segel formasi naga biru menelan langit. 3 hari kemudian, di sebuah bukit di dekat kota Naga Biru, tepatnya kota utama yang merupakan tempat berdirinya Sekte Naga Biru, tampak Tian Lei sedang duduk bersila di puncak bukit tersebut. Tian Lei mengeluarkan mutiara naga yang ia beli tempo hari dan mutiara naga itu melayang di depan dadanya. Tian Lei memajukan kedua telapak tangannya dan mulai menyerap energi dari mutiara naga. Setelah semua energi naga dalam mutiara naga telah terserap sepenuhnya, Tian Lei menutup matanya. Tian Lei kembali membuka matanya, tapi ia sekarang sadar di dalam lautan spiritual miliknya. Tian Lei terus berjalan melewati lantai yang menyerupai air laut yang tenang. Setelah lama ia berjalan di sana, Tian Lei dapat melihat sebuah pintu dengan corak naga yang sangat mendominasi. Akhirnya aku kembali lagi ke sini. Dulu, aku membuka segel ini saat berada di tingkat sovereign. Sekarang, aku berdiri lagi di sini dengan tingkatan yang lebih lemah. Entah aku berhasil atau tidak, aku harus tetap melanjutkan. Tian Lei mengeluarkan semua kekuatan naga yang telah ia serap tadi dan menyalurkannya ke dalam pintu dengan corak naga di depannya. Perlahan-lahan, energi naga yang berwarna biru yang ditransfer oleh Tian Lei mulai merubah warna dari corak naga pada pintu. Corak naga yang tadinya hanya berupa garis-garis kasar, kini telah mulai berubah menjadi warna biru. Ini seperti legenda naga biru. Setelah semua energi naga telah habis disalurkan pada corak naga di permukaan pintu, mata dari naga yang ada di pintu memberikan sorotan mata yang tajam seperti sebuah kilat, itu seakan ia masih hidup. Tian Lei tidak membuang waktunya, ia mengeluarkan pedang penghancur langit dari dalam tubuhnya. Ia mengangkat pedangnya secara vertikal ke atas dan mulai menyerap kembali energi naga yang tadinya telah ia salurkan. Penyerapan energi naga biru menelan langit. Teriak Tian Lei dan semakin mempercepat proses penyerapan energi naga. Sedikit demi sedikit, energi naga yang ada di pintu mulai terserap ke dalam pedang penghancur langit dan akhirnya habis terserap. Tian Lei membuka matanya dan kini matanya telah berubah menjadi warna ungu. Tian Lei menempatkan pedang penghancur langit di depan dadanya dengan posisi horizontal. Tian Lei merapatkan kedua jari telunjuk dan jari tengahnya lalu mengusap bilah pedangnya secara perlahan. Setelah itu, Tian Lei menggigit jari telunjuknya dan meneteskan sedikit darahnya ke bilah pedang. Segel formasi naga biru menelan langit. Hancurkan! Ucap Tian Lei dan energi naga yang ada di dalam pedang penghancur langit mulai bergejolak dengan kuat. Di dalam pedang penghancur langit, seperti ada sebuah ruang di dalamnya. Di sana terdapat sebuah lingkaran segel yang terbilang kecil namun kuat dan juga mendominasi. Energi naga yang terserap ke dalam pedang penghancur langit tadi mulai memasuki lingkaran segel itu. Lebih tepatnya mereka memberikan serangan terhadap lingkaran segel tersebut. Karena energi naga yang semakin kuat dan semakin besar, lingkaran segel naga itu sepertinya tidak kuat untuk menahan serangan lagi dan akhirnya pecah berkeping-keping. Tian Lei yang ada di dunia luar membuka matanya dengan sorotan kilat yang tajam. Ia kemudian meluapkan energi yang sangat besar dari dalam tubuhnya dan sukses mencapai ranah Mahayana bintang 5. Luapan energi spiritual dari Tian Lei ini berhasil memancing fenomena alam yang cukup hebat.
Awan hitam mulai menutupi seluruh langit di wilayah reruntuhan kuno, petir-petir mulai menyambar daratan di bawahnya, energi naga biru mulai memancar keluar dari dalam tubuh Tian Lei dan terbang ke atas langit. Naga biru yang keluar dari dalam tubuh Tian Lei mulai terbang melingkar-lingkar di atas langit wilayah reruntuhan kuno dan akhirnya meledak hingga hancur berkeping-keping. Langit yang semulanya hitam mulai menghilang dan memunculkan langit cerah kembali di atas wilayah reruntuhan kuno. Fenomena yang terbilang sebentar tadi berhasil menarik perhatian dari para ahli kuat yang terkenal di wilayah reruntuhan kuno. Di kota awan merah, orang tua yang selalu dilihat Tian Lei tempo hari berdiri di teras lantai teratas di gedung rumah dagang semesta. Ia melihat ke arah langit, lebih tepatnya arah datangnya naga biru tadi. Apakah orang itu akhirnya kembali? Di istana Kaisar Perang, Kaisar Seribu Perang yang semulanya sedang melakukan latihan tertutup di ruangan khusus untuk dirinya, secara tiba-tiba membuka matanya. Ia merasakan energi yang sangat ia kenali walau hanya sesaat. Aura ini. Apakah kakak akan kembali? Aku harus cepat-cepat menembus ranah itu agar bisa bangga di depannya. Ucap Kaisar Seribu Perang dan kembali melanjutkan latihan tertutupnya. Sementara itu, di puncak suatu gunung di pegunungan roh hewan buas, tampak orang tua dengan baju putih dan jenggot putih yang sedang ia elus tengah berdiri di sana sambil memperhatikan fenomena yang telah menghilang tadi. Ia merasakan perasaan yang sama dengan Kaisar Seribu Perang. Anak ini, aku telah lama menunggunya kembali. Akhirnya ia kembali juga. Setelah Tian Lei telah menstabilkan kekuatan yang baru saja ia dapatkan kembali, Tian Lei melihat ke arah kota naga biru. Ini saatnya ke tempat itu lagi. Aku penasaran apakah si tua itu ada peningkatan. Tian Lei melompat ke bawah dan langsung mengepakkan sayapnya pergi ke arah kota naga biru. Setelah sampai di depan gerbang kota naga biru, Tian Lei dapat melihat beberapa murid dengan tingkat kultivasi Yin dan yang sedang berjaga di sana. Tian Lei berjalan mendekati mereka. Salam saudara-saudara. Apakah kalian murid dari Sekte Naga Biru? Tian Lei bertanya dengan lembut. Ketiga murid yang ada di gerbang saling berpandangan dengan alis terangkat. Ya. Kami adalah murid luar dari Sekte Naga Biru. Apakah kau memiliki urusan? Jika kau ingin mendaftar sebagai murid, kau harus menunggu tahun depan. Karena penerimaan murid telah selesai 3 bulan yang lalu. Jawab salah satu dari mereka. Sepertinya kalian salah paham. Saya kemari bukan untuk mendaftar menjadi murid Sekte Naga Biru. Tapi, saya telah terdaftar dan kembali setelah 2 tahun melakukan pengembaraan. Ucap Tian Lei. Ketiga murid yang mendengar perkataan Tian Lei seketika menjadi terkejut. Apa? Jadi kau adalah jenius yang direkrut oleh tetua Jie? Tian Lei. Tian Lei tersenyum lembut. Ya, begitulah sekiranya. Baiklah. Kami akan menghubungi pihak sekte atas kedatanganmu ini. Walaupun kau jenius, itu tidak lebih baik dari peringkat langit murid dalam. Jadi, semuanya tergantung pada keputusan para tetua. Ucap salah satu dari mereka. Tidak perlu menghubungi para tetua. Ucap seseorang yang tiba-tiba keluar dari dalam portal. Ketiga murid melihat ke arahnya. Tetua Jie. Kenapa tetua kemari? Bukankah Tian Lei adalah tanggung jawab dari para tetua murid luar?
Aku telah meminta izin pada Patriark Sekte untuk Tian Lei bisa mengikuti ujian masuk murid dalam tahun ini karena ia telah mencapai ranah Mahayana. Ucap Jie Longhuo. Baik tetua. Maaf karena telah lancang. Jie Longhuo mengangguk dengan lembut dan segera mengarahkan pandangannya ke arah Tian Lei. Tian Lei. Kita akan berangkat sekarang. Aku akan menjelaskan kondisi sekarang ini padamu di perjalanan. Ucap Jie Longhuo. Baik tetua. Tian Lei memberi hormat. Tidak membuang waktu lagi, Jie Longhuo langsung menutup matanya dan tak lama kemudian seekor burung bangau salju datang ke sana. Bangau salju itu mengepakkan sayapnya dengan lembut dan mendarat tak jauh dari tempat mereka berada. Tian Lei. Waktu kita terbatas. Jangan berlama-lama lagi. Ucap Jie Longhuo dan berjalan mendekati bangau salju. Tian Lei mengangguk dan ikut berjalan mendekati bangau salju. Setelah mereka berdua naik, Jie Longhuo langsung memerintahkan bangau salju untuk terbang dengan cepat. Sekte Naga Biru dan Kota Naga Biru memiliki jarak ratusan ribu mil. Dengan kecepatan dari bangau salju, mungkin Tian Lei dan Jie Longhuo akan mencapai Sekte Naga Biru dalam 2 jam perjalanan. 5 peringkat teratas. Di perjalanan, Tian Lei tampak penasaran dengan situasi yang dikatakan Jie Longhuo tadi. Tanpa pikir panjang ia langsung bertanya. Tetua Jie, situasi yang Anda maksud tadi seperti apa? Apakah klan darah mencariku sampai ke Sekte Naga Biru? Jie Longhuo kala itu sedang fokus melihat ke depan lalu melihat ke arah Tian Lei. Bukan. Mereka tidak akan berani memasuki Sekte Naga Biru. Situasi yang aku maksud adalah kau harus secepatnya sampai ke Sekte Naga Biru untuk melawan 5 besar dalam kompetisi murid dalam kali ini. Walaupun aku tahu kau akan menang. Tapi orang-orang tua itu sama sekali tidak percaya dengan kekuatanmu. Oh, apakah aku harus masuk ke jajaran murid dalam? Jujur saja, aku memasuki Sekte Naga Biru bukan karena kemauanku. Tapi, itu untuk menyenangkan gadis kecil itu saja. Aku sama sekali tidak tertarik dengan keterikatan dengan sebuah sekte. Aku lebih menyukai kebebasan, karena itulah aku bisa mencapai ini semua. Lagi pula, masuk ke dalam sebuah sekte tidak ada bedanya dengan pelatihan sendiri. Ucap Tian Lei sambil melihat ke arah langit. Yang dikatakan oleh Tian Lei itu bukan hanya untuk kehidupannya yang sekarang, itu memang telah ia tekankan pada kehidupannya yang sebelumnya. Dulu, ia telah menerima undangan dari sekte-sekte besar di benua tengah. Karena sifatnya yang lebih menyukai kebebasan ia menolak itu semua dan mencapai puncak kekuatannya dengan usahanya sendiri tanpa dukungan dari sekte manapun. Jie Longhuo melihat Tian Lei lalu mengangguk. Kau benar. Dengan bakatmu yang luar biasa ini, jika kau melakukan petualangan untuk mencari keberuntungan, kau pasti akan mencapai ranah immortal dalam kurun waktu 2 tahun. Tapi, kami tidak akan membatasi kebebasan seseorang. Jika kau hendak keluar dari wilayah sekte, kau hanya perlu mengambil misi. Dan jika ingin keluar dalam waktu yang lama, aku bisa memilihkan satu misi yang mungkin perlu untukmu berlatih selama berbulan-bulan terlebih dahulu. Tian Lei mengangkat keningnya. Misi apa itu? Apakah sangat berbahaya sampai harus melakukan pelatihan yang lama terlebih dahulu? Jie Longhuo tersenyum dan kembali melihat ke depan. Kau akan tahu saat kau mencapai murid dalam nanti. Ucap Jie Longhuo.
Selama perjalanan mereka menuju ke wilayah Sekte Naga Biru, Tian Lei memanfaatkan waktunya untuk bermeditasi untuk menghilangkan rasa bosannya. Sekitar 2 jam, Jie Longhuo dan Tian Lei akhirnya sampai di dalam wilayah Sekte Naga Biru, tepatnya di dalam wilayah murid luar. Bangau salju tidak berhenti di lapangan tempat mendarat yang biasanya. Ia terus terbang masuk ke dalam wilayah murid luar dan kemudian mendarat di dekat keramaian. Kerumunan murid luar melihat ke arah bangau salju. Setelah bangau salju mendarat dengan baik, Tian Lei dan Jie Longhuo melompat turun dari punggung bangau salju. Itu tetua Jie. Jadi, yang di sebelahnya pasti Tian Lei. Salah seorang murid membuka mulutnya. Tian Lei, orang yang dikabarkan mendapatkan token emas dari tetua Jie dan merupakan kekasih dari Nona Sein. Aku ingin melihat, bagaimana orang ini bisa bertahan di Sekte Naga Biru ini. Secara senior Li Kuan juga menyukai Nona Sein. Tian Lei tidak mengindahkan kata-kata orang-orang yang berada di dalam kerumunan. Ia berjalan dengan santai sambil melirik kelima murid teratas yang akan menjadi lawannya kali ini. Kelima murid itu terdiri dari 2 orang gadis dan juga 3 orang pemuda dengan tingkat kultivasi puncak Yin dan Yang. Iya, tentu saja Tian Lei bisa mengalahkan mereka dengan mudah, tapi ia berniat untuk bermain dengan kelima jenius tersebut. Sama dengan Tian Lei, kelima peringkat teratas juga melihat ke arah Tian Lei dengan tatapan dingin. Memberi hormat pada tetua Jie. Kelima orang itu secara bersamaan memberi hormat setelah Tian Lei dan Jie Longhuo telah menaiki panggung pertarungan. Tetua Jie, apakah anak ini adalah orang yang Anda bicarakan? Apakah dia adalah orang yang akan melawan kami berlima? Seorang murid laki-laki dengan rambut hitam panjang berbicara setelah memberikan penghormatan. Dia adalah peringkat 1 kompetisi kali ini, yakni Dai Xian. Iya, Tian Lei akan melawan kalian berlima. Jika dia menang, maka ia akan menjadi murid dalam. Tapi, jika kalian bisa mengalahkannya, maka sesuai kesepakatan, aku akan memberikan ratusan pil kultivasi Mahayana pada masing-masing dari kalian. Ucap Jie Longhuo dengan penuh percaya diri dengan keputusan yang ia ambil. Hehe, karena Anda telah mengatakannya, lebih baik kita mulai sekarang. Seorang murid laki-laki dengan badan dan otot-otot tubuh yang besar juga ikut bersuara. Murid ini adalah Dong Dao. Jie Longhuo melihat ke arah Tian Lei. Bagaimana? Apakah kau telah menyiapkan dirimu? Tian Lei tersenyum. Aku selalu siap. Baiklah. Karena kedua belah pihak telah saling bersedia, maka pertarungan ini akan dimulai sekarang. Ucap tetua Jie Longhuo dan terbang menghampiri tetua yang lainnya. Di lapangan pertarungan, Tian Lei telah berdiri kokoh di sana di depan kelima murid peringkat teratas. Mereka saling beradu tatapan yang tajam. Saudara Tian Lei, saya dengar dari tetua Jie bahwa Anda telah mencapai ranah Mahayana. Bukankah ini akan menjadi pertarungan yang tidak adil? Ucap Dai Xian. Tian Lei mengangkat alisnya heran. Lalu apakah kau memiliki ide yang bagus? Ucap Tian Lei. Ya, saya memiliki saran. Bagaimana kalau saudara Tian Lei menekan basis kultivasi Anda ke puncak Yin dan Yang? Bukankah itu akan menjadi pertarungan yang cukup adil? Baiklah. Aku setuju. Setelah kata-kata itu diucapkan, Tian Lei mengeluarkan aura kultivasinya dan menekannya hingga puncak Yin dan Yang.
Bagaimana dengan sekarang? Apakah kita bisa memulai pertarungan ini? Tian Lei tersenyum dengan kuda-kuda bertarungnya yang telah terpasang. Dai Xian ikut tersenyum. Hehe, kalau sudah begini maka pertarungan akan menjadi adil. Ayo kita mulai. Dai Xian mengeluarkan aura kultivasinya. Keempat orang yang lainnya ikut mengeluarkan aura kultivasi mereka yang hampir setara dengan milik Dai Xian. Tian Lei mengeluarkan petir hitam di sekeliling tubuhnya, jangan menahan diri. Serang aku secara bersamaan. Tian Lei memainkan jari telunjuknya untuk menantang 5 orang di depannya. Kau yang memaksa kami. Kelima orang tadi melesat ke arah Tian Lei dengan memegang senjatanya masing-masing. Tian Lei menatap mereka dengan tajam. Ia mengangkat jari telunjuk kanannya dan mengarahkannya ke arah kelima orang tersebut. Der! Tembakan badai petir langsung keluar dari jari Tian Lei dan menyambar kelima murid teratas. Mereka berlima dengan cepat menghindari serangan Tian Lei dan mundur ke belakang. Setelah menghindar dengan sempurna, Dai Xian membentak. Tian Lei, jika kau ingin mengalahkan kami dan memasuki wilayah murid dalam, kau harus mengeluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah kata-katanya terucapkan, Dai Xian menghilang dari tempatnya saat ini menjadi cahaya. Sosoknya kemudian muncul di atas kepala Tian Lei bersiap untuk menancapkan pedangnya dengan kuat. Tian Lei melihat hal itu dengan jelas dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah Dai Xian yang ada di atasnya. Zer! Gelombang petir kembali muncul dari jari telunjuknya dan menyerang Dai Xian dengan sambaran ke segala arah. Tian Lei, jangan salahkan kami melawanmu secara bersamaan. Jika kami kalah dengan junior sepertimu, maka wajah kami akan tercoreng. Tian Lei melihat ke arah sumber suara dan dapat melihat Dong Dao yang sedang mengangkat kapak besar dan ketiga murid lainnya dengan senjata mereka masing-masing menuju ke arahnya. Belahan kapak pemusnah. Sayatan angin raya. 10.000 pedang petir. Cambukan perobek baja. Saat keempat murid teratas itu mengeluarkan serangan kuat mereka secara bersamaan, situasi mematikan sekarang terlihat sedang mendekati Tian Lei yang sedang berdiam diri. Saat keempat serangan kuat itu hampir mencapai sosok Tian Lei, raut wajah Tian Lei berubah seketika. Hahaha. Aku akan menunjukkan apa itu kekuatan pada kalian. Tian Lei tertawa terbahak-bahak setelah tangan kanannya kini penuh dengan aura hitam yang mengerikan. Menghadapi situasinya saat ini, Tian Lei dengan cepat mengarahkan telapak tangan kanannya ke depan. Segel kegelapan tanpa batas. Serap. Energi yang begitu besar dari segel kegelapan tanpa batas kini berputar-putar di depan telapak tangan Tian Lei dan dengan santai menyerap keempat serangan yang bisa menghancurkan bangunan tersebut. Setelah pelatihannya selama ini, kekuatan dari segel kegelapan tanpa batas yang sebenarnya akhirnya didapatkan kembali oleh Tian Lei. Sekarang, segala serangan yang berasal dari kultivator dengan ranah kultivasi di bawah atau setara dengannya bisa ia hisap ke dalam segel kegelapan tanpa batas. Hah? Dai Xian, Dong Dao dan ketiga murid teratas lainnya memasang wajah bingung saat itu. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dia menghisapnya. Dia bisa menghisap serangan kita. Dong Dao berkata dengan wajahnya yang masih terlihat bingung. Tian Lei dengan wajah percaya dirinya tersenyum. Kelima senior. Seperti kata kalian. Aku tidak akan menyembunyikan kekuatanku.
Karena itu bukanlah gayaku. Ujian selanjutnya. Keesokan harinya, Tian Lei membuka matanya setelah semalaman melakukan meditasi untuk menstabilkan kekuatannya. Ia bangun pagi sekali hari ini karena ia akan berangkat menuju wilayah murid dalam Sekte Naga Biru yang letaknya di luar dari wilayah reruntuhan kuno, bahkan bisa dibilang di dalam dimensi yang berbeda. Leluhur pendiri Sekte Naga Biru di masa lalu merupakan kultivator kuno yang hampir menembus batasan dan naik ke tingkat penguasa agung. Kala itu, leluhur Sekte Naga Biru menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuka ruang dan membentuk dunia baru di dimensi yang lain. Dan akhirnya menjadi tempat bagi murid-murid dalam yang jenius dari Sekte Naga Biru. Di sebuah lapangan yang sangat sakral di sebuah tempat larangan di Sekte Naga Biru murid luar, tampak puluhan murid yang telah resmi menjadi murid dalam berkumpul di sana dan membuat lautan manusia terlihat jelas. Tian Lei juga ada di sana. Dia ikut berkumpul dengan murid-murid yang lainnya tanpa perlakuan khusus dari para tetua, walau sebenarnya ia mendapatkan hormat dari para murid yang lainnya. Tak lama kemudian, para tetua akhirnya berkumpul semua di atas tempat yang cukup tinggi, yang menyerupai sebuah gerbang. Semuanya diam. Salah seorang tetua berteriak dan membuat lautan manusia yang penuh dengan suara akhirnya menjadi hening. Tetua Jie, silahkan. Tetua tersebut mempersilahkan Jie Longhuo untuk berbicara. Terima kasih tetua. Jie Longhuo mengambil nafas. Semuanya. Aku yakin bahwa kalian telah menunggu hari ini sejak kalian memasuki Sekte Naga Biru. Kalian mungkin jenius jika dibandingkan dengan murid-murid di kekaisaran atau kota-kota kalian sebelumnya. Tapi, di jajaran murid dalam, kalian hanya mangsa yang sedang ditunggu-tunggu oleh para senior kalian. Jadi, jangan menyombongkan diri hanya dengan keberhasilan kecil. Aku akan memberitahu kalian, bahwa kalian akan dipindahkan ke sebuah tempat khusus sebelum memasuki halaman dalam Sekte Naga Biru. Di sana, kalian akan mendapatkan arahan lagi oleh seorang tetua senior. Baiklah. Tanpa berlama-lama lagi, para tetua, ayo buka portal ini bersama-sama. Baik. Semua tetua mengeluarkan kekuatan spiritual terkuat mereka dan menyalurkannya ke dalam dinding yang mereka tempati saat ini secara bersamaan. Energi yang mereka salurkan terus tersedot seperti pusaran air di lautan dan akhirnya membuat dinding tinggi itu bercahaya. Semua tetua berhenti menyalurkan energi spiritual mereka dan memperhatikan dinding tersebut. Beberapa saat kemudian, sebuah portal muncul di permukaan dinding tersebut, dan kemungkinan itu adalah portal untuk menuju pengujian yang selanjutnya. Semuanya. Ini adalah tujuan kalian yang selanjutnya. Semoga kalian mendapatkan hal yang besar di sana. Silahkan masuk dan lihat apa yang akan kalian hadapi. Ucap tetua Jie Longhuo. Semua murid kemudian memantapkan hati mereka dan kemudian mulai melangkahkan kaki mereka untuk masuk ke dalam portal dengan dipimpin oleh Tian Lei dan 5 murid teratas lainnya. Di dalam sebuah ruangan yang sangat besar, semua murid dalam yang baru telah masuk ke dalamnya untuk mendapatkan pengujian yang selanjutnya. Mereka dapat melihat orang tua dengan pakaian putih, semua rambut dan juga janggut panjangnya telah menjadi warna putih. Selamat datang untuk murid dalam baru. Aku adalah Si Liang, salah satu tetua senior di halaman dalam Sekte Naga Biru.
Orang tua itu berbicara dengan tekanan spiritual yang cukup kuat untuk memberikan tekanan pada langkah kaki murid-murid biasa. Tian Lei menatap orang tua itu dengan tajam karena ia sangat ingat bahwa ia juga telah memberikan sebuah pukulan pada orang tua ini karena menghalanginya untuk mendapatkan mutiara naga biru di dalam aula harta sekte naga biru. Dengan kata lain, dahulu Tian Lei sempat mencuri harta yang sangat berharga dari sekte naga biru. Semua orang dengan susah payah akhirnya berhasil mendekati tempat orang tua itu berdiri. Ho, seperti yang diharapkan dari murid baru tahun ini. Kalian bahkan bisa berjalan kemari lebih cepat dari murid-murid tahun-tahun sebelumnya. Pria tua itu melukiskan senyuman pada wajahnya dan melambaikan tangannya. Saat itu juga, di depan semua murid muncul sebuah bola cahaya dan akhirnya membentuk sebuah kartu logam berwarna hitam yang sangat cantik. Di permukaan kartu logam itu, tampak angka-angka yang tertulis di sana, dan di kartu milik Tian Lei sendiri terdapat angka 100 poin spiritual. Apa ini? Suara kebingungan terdengar dari semua murid di ruangan itu, kecuali Tian Lei yang dulu sempat melihat kartu tersebut saat ia menerobos aula harta. Ini adalah kartu poin kontribusi. Angka yang ada di permukaannya adalah poin kontribusi yang dapat ditukarkan dengan herbal, pil, ramuan, senjata, teknik dan hal lainnya di aula harta sekte naga biru. Setiap di antara kalian mendapatkan 50 poin, kecuali 5 teratas yang mendapatkan masing-masing 80 poin dan Tian Lei yang telah membuktikan dirinya mendapatkan 100 poin. Kalian bisa mendapatkan poin spiritual lagi saat berada di dalam wilayah dalam sekte naga biru dengan menjalankan misi atau pertukaran setara. Wow! Keributan langsung meledak saat mereka semua membayangkan mereka dapat menukar poin mereka dengan teknik atau barang kelas tinggi lainnya di aula harta nantinya. Banyak di antara mereka memandangi kartu poin kontribusi mereka dengan semangat dan tidak sabar untuk menjalankan misi. Seseorang kemudian mengangkat tangannya. Tetua senior. Lalu apa pengujian selanjutnya? Apakah kami akan langsung mencapai wilayah dalam? Tetua Siliang tersenyum samar. Ho! Ternyata masih ada yang berpikir di antara kalian. Baiklah, izinkan orang tua ini memberitahu kalian bahwa sekarang kalian telah resmi menjadi murid dalam sekte naga biru. Tapi, kami akan memberikan kalian kesempatan untuk mendapatkan banyak poin kontribusi. Dalam kesempatan yang kami berikan ini, kalian harus mengalahkan salah satu di antara murid dalam yang kami kirimkan di sini. Kalian boleh tidak mengambil kesempatan ini. Tapi, perlu kalian ketahui bahwa jika kalian menang melawan salah satu dari murid-murid dalam ini, maka kalian berhak untuk mendapatkan 1000 poin kontribusi. Tetua senior Siliang menjentikkan jarinya dan akhirnya memunculkan sebuah portal. Dari dalam portal itu, keluarlah belasan murid dalam dengan tingkat kultivasi setidaknya Mahayana. Mereka semua masih muda, mungkin memiliki kisaran umur antara 22 sampai 25 tahun. Namun aura yang mereka tunjukkan sangatlah kuat. Tampaknya selain junior Daishian, tidak ada lagi murid yang bisa dianggap lawan di antara semut-semut ini. Ucap salah seorang di antara murid dalam yang memiliki rambut ungu sebahu. Dia adalah Duan Xian, peringkat 89 daftar bumi dengan tingkat kultivasi Mahayana bintang 1 hampir menerobos bintang 2. Haha.
Kakak Duanxian benar, mereka semua hanyalah sampah. Seorang pemuda dengan rambut merah pendek ikut berbicara. Ya, itu mungkin benar. Walau Junior Daishian bisa saja setara dengan Kak Duanxian, tapi dia masih jauh dari senior Si Wujin yang berada di tingkat Mahayana bintang 2 dan menempati posisi 50 dalam daftar bumi. Ucap murid lainnya. Kawan-kawan, tugas kita di sini adalah untuk menunjukkan bahwa dunia itu luas kepada adik-adik kita. Jadi, jangan terlalu kasar. Seorang pemuda dengan suara yang lembut seperti wanita berbicara dan mendekati ketiga orang yang saling bersahutan. Dia adalah orang yang dipanggil sebagai Si Wujin, peringkat 50 daftar bumi dan telah mencapai Mahayana bintang 2. Kalian diamlah. Ucap tetua senior Si Liang dengan lembut, namun memiliki arti yang tegas. Di aula tersebut, semua murid terfokus pada belasan murid senior mereka yang memiliki kekuatan jauh dari mereka. Mereka mungkin harus putus asa untuk mendapatkan poin kontribusi kali ini, bahkan 5 teratas dari mereka tidak layak. Bagaimana dengan mereka? Kemungkinan mereka akan dikalahkan dengan 1 pukulan saja. Tetua Si Liang melirik ke arah Si Wujin. Si Wujin, aku yang tua ini sedikit lelah, apakah kau yang berpengalaman bisa memberitahu mereka bagaimana pertarungan akan dilakukan? Baik tetua. Si Wujin mengangguk dengan sopan. Bagaimanapun, Si Liang adalah orang nomor 2 di Sekte Naga Biru dengan umurnya yang telah lebih dari 500 tahun dan kultivasinya tidaklah rendah. Ia memiliki kultivasi setingkat Xiantian bintang 6 dan hampir menyamai Patriark Sekte yang berada di tingkat Xiantian bintang 7. Si Wujin lalu mengalihkan pandangannya ke arah kumpulan murid baru. Halo junior sekalian. Aku adalah Si Wujin, salah satu senior kalian. Kami di sini akan menerima tantangan pertarungan dari kalian yang menginginkan poin spiritual. Dan perlu diingat, bahwa kalian hanya memiliki 1 kesempatan untuk berduel. Ini adalah bola mutiara pertarungan. Memiliki dimensi yang setara dengan sebuah lapangan. Kita akan melakukan duel di dalamnya dan jika kalian menang, maka akan mendapatkan poin kontribusi yang telah ditentukan. Si Wujin berucap dan di tengah-tengah itu, ia mengeluarkan sebuah bola yang menyerupai mutiara dan di permukaannya tampak sebuah lapangan hijau. Baiklah. Kalian bisa memulai untuk menantang para senior ini. Ucap Si Wujin dan membuat aula itu hening. Semua orang hanya diam karena tidak berani melawan senior-senior mereka yang semuanya berada di tingkat Mahayana. Tapi, ada seseorang yang memberanikan diri dan mengangkat tangannya, dia adalah Daishian. Aku adalah peringkat pertama dalam kompetisi murid dalam kali ini, namaku Daishian. Aku akan menantang senior Duanxian. Daishian berkata dengan nada percaya diri tinggi. Tantang belasan senior. Bahkan orang yang lebih lemah dariku berniat menantang seorang senior. Bagaimana aku tidak? Aku akan menantang semua senior yang tersisa. Apakah tidak apa-apa, tetua? Suara Tian Lei menggema di seluruh ruangan tersebut. Mereka yang mendengar ucapan itu langsung melihat ke arah Tian Lei. Junior, apakah kau serius? Kami semua berada di tingkat Mahayana. Bukankah kau harus merendah jika tidak memiliki kemampuan? Si Wujin tampak kesal saat itu karena ia merasa diremehkan oleh seorang junior,
sampai-sampai semua senior yang tersisa akan ditantang oleh juniornya tersebut. Tidak, aku sama sekali tidak bercanda. Jika masih ada senior lain yang tersembunyi di dalam ruang, maka ajaklah keluar. Aku ingin meregangkan ototku sedikit. Tian Lei berucap sambil meregangkan otot-otot pada lengan dan punggungnya. Si Wujin menatap Tian Lei dengan dingin lalu menatapnya dengan normal lagi dengan senyuman. Baiklah. Jika junior ingin menantang kami, maka kami akan menerimanya. Tapi, tetap, itu semua tergantung pada keputusan tetua. Si Wujin dan Tian Lei dengan cepat mengarahkan pandangannya ke arah Si Liang. Si Liang menanggapi tatapan kedua orang itu dengan sebuah helaan nafas. Baiklah. Karena kedua belah pihak saling menyetujui, maka aku tidak memiliki alasan untuk tidak menyetujuinya. Sekarang, kalian yang akan saling bertarung harus menyalurkan energi spiritual kalian ke dalam bola mutiara pertarungan ini. Si Liang berucap dan mengeluarkan dua bola mutiara pertarungan di kedua telapak tangannya. Dai Xian dan Duan Xian saling berhadapan lalu saling memasukkan energi spiritual mereka ke dalam bola mutiara pertarungan yang ada di sebelah kiri. Sementara Tian Lei dan belasan murid senior yang tersisa mereka juga ikut menyalurkan energi spiritual mereka ke dalam bola mutiara pertarungan yang ada di sebelah kanan. Setelah semua yang akan bertarung telah memasukkan energi spiritual masing-masing, Si Liang menutup matanya lalu mengaktifkan bola mutiara pertarungan yang mengakibatkan bola itu bercahaya. Setelah cahayanya semakin terang dan jelas, masing-masing pihak yang akan bertarung akhirnya menghilang dari tempat mereka dan masuk ke dalam bola mutiara pertarungan. Hal itu menyebabkan bola mutiara pertarungan kembali normal seperti semula. Dari dalam kedua bola tersebut, dapat dilihat kedua pertarungan antara Dai Xian dengan Duan Xian dan Tian Lei dengan belasan sebior lainnya. Tetua Si Liang melemparkan kedua bola mutiara pertarungan yang ada di tangannya ke udara lalu melambai-lambaikan tangannya secara perlahan. Kedua bola mutiara pertarungan itu akhirnya mengeluarkan cahaya lagi namun berbeda dari yang tadi. Setelah cahayanya menghilang, bola mutiara pertarungan juga ikut menghilang dan digantikan oleh dua buah cermin yang cukup besar yang melayang udara. Kedua cermin tadi menggantikan fungsi dari bola mutiara pertarungan sebagai tempat bagi murid-murid lain untuk menonton pertarungan. Bahkan sekarang menjadi semakin jelas. Semua orang kini memusatkan perhatian mereka pada cermin yang ada di sebelah kanan, yakni tempat Tian Lei bertarung dengan belasan murid dalam. Mereka benar-benar penasaran dengan kekuatan sebenarnya dari Tian Lei. Ia kemarin telah menekan kekuatannya hingga puncak Yin dan Yang, tapi bisa mengalahkan kelima murid teratas di kompetisi murid dalam, yang kemungkinan jika kekuatan mereka digabungkan, maka bisa mengalahkan seorang kultivator Mahayana bintang 3. Mereka terus menatap cermin yang menggambarkan pertarungan Tian Lei dengan penuh harapan, berharap Tian Lei menang dan murid baru tahun ini tidak akan diremehkan. Di dalam bola mutiara pertarungan di sebelah kanan, Tian Lei membuka matanya secara perlahan dan mulai menyadari bahwa dirinya kini telah berada di sebuah lapangan rumput yang cukup luas, mungkin hampir mencapai luas dari aula yang ia tempati tadi. Tapi, itu benar-benar cocok untuk digunakan sebagai tempat pertarungan. Tian Lei melihat ke arah depan dan melihat Si Wujin dan teman-temannya yang juga baru saja tersadar setelah memasuki dimensi di dalam bola mutiara pertarungan tersebut. Murid baru,
Apakah kau sudah siap menerima konsekuensi setelah menantang kami bersamaan? Kau tidak memiliki jalan untuk mundur lagi. Bahkan jika kau menyerah, kami akan memberikan pelajaran padamu, bahwa di langit masih ada langit. Si Wujin berbicara dengan lembut namun dapat diketahui bahwa dia sedang mengancam. Senior, aku sebenarnya tidak ingin bersikap tidak sopan pada senior-seniorku. Tapi, aku selalu belajar bahwa jika ingin bertarung, janganlah banyak bicara. Majulah jika memiliki kemampuan, menyerahlah jika tidak ingin terluka. Tian Lei berbalik mengancam si Wujin. Dengan kata-kata itu, si Wujin hampir saja meledak dengan amarahnya. Ini pertama kali baginya bertemu dengan seseorang yang bisa membuatnya menunjukkan wajah aslinya. Terlebih lagi, orang itu adalah seorang junior. Baiklah. Tidak usah berlama-lama lagi. Serang dia. Si Wujin berteriak saat itu juga. Ia biasanya menjaga dirinya agar tetap lembut pada semua orang bahkan jika ia marah. Tapi sekarang, dia marah hanya karena perkataan seorang junior. Benar-benar tidak masuk akal. Begitu kata-kata si Wujin tadi telah diucapkan dan melihat belasan senior selain si Wujin telah menuju arahnya, Tian Lei tersenyum dan ikut bergegas melesat ke depan. Tian Lei mengeluarkan begitu banyak energi petir di sekitar tubuhnya dan mulai menjentikkan jarinya. Tek, der. Setelah suara jentikan jari terdengar, petir-petir hitam yang ada di sekitar tubuh Tian Lei menyambar ke arah orang-orang yang menuju ke arahnya secara membabi buta. Awas! Semua orang berfokus pada petir-petir yang menyerang dari tubuh Tian Lei dan berhasil menghindarinya dengan baik. Hehe, tentu saja bisa dihindari. Jika tidak, maka pertarungan ini akan membosankan. Tian Lei mengeluarkan pedang langit naga lava dari dalam cincin penyimpanannya dan melesat maju menuju beberapa senior di dekatnya. Jika tubuh Tian Lei telah dilapisi oleh petir hitam Asura, maka kecepatannya akan meningkat. Tian Lei kini terus menyerang satu demi satu senior yang ia lawan tanpa bisa diikuti langkahnya. Semua orang mengeluarkan senjata atau artefak yang bisa mereka gunakan untuk menahan serangan tiba-tiba dari Tian Lei. Suara dentingan senjata mereka terus terdengar nyaring di telinga penonton di luar sana. Pada saat yang ia anggap pas, Tian Lei melesat ke atas udara dan melompat ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa tepat di tengah-tengah para murid yang dari tadi ia permainkan. Tian Lei menghantamkan pedang langit naga lava ke tanah dan membuat gelombang energi spiritual yang besar dan menerbangkan senior-seniornya ke segala arah. Terlalu kuat. Semua murid senior yang sedang berhadapan dengan Tian Lei menggertakkan giginya. Tian Lei tersenyum. Aku tidak suka hal yang lama. Maaf karena harus menghancurkan wajah senior-senior di depan para murid baru. Ucap Tian Lei. Tian Lei mengarahkan tangannya ke arah langit dan mengumpulkan awan hitam yang terus bergemuruh menyambarkan petir hitam kemana-mana. Tak perlu pikir panjang, Tian Lei menurunkan telapak tangan kanannya ke bawah dan membuat beberapa sambaran petir menyambar sekitar selusin murid yang ia hadapi dan menyisakan si Wujin. Tian Lei menatap si Wujin yang telah siap siaga dengan tatapan tajamnya. Tiba-tiba, Tian Lei menghilang dari tempatnya berdiri dan membuat si Wujin panik hingga ia melihat ke segala arah namun masih tidak melihat keberadaan juniornya.
Tian Lei tiba-tiba berada di depannya dan menghantamnya dengan sebuah pukulan yang sangat keras, terlebih lagi setelah dilapisi energi petir hitam. Si Wujin menahan pukulan itu dengan kedua tangannya yang telah ia silangkan, tapi ia masih harus terpental karena tak bisa menahan dorongan dari pukulan itu. Si Wujin menggertakkan giginya. Petir-petir yang ada di sekitar tubuh bocah ini agak aneh. Petir apa itu? Di saat si Wujin berpikir keras, Tian Lei telah berada di belakangnya dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah punggung si Wujin. Senior, apakah Anda akan menyerah dengan mudah, ataukah masih memiliki perlawanan yang berarti? Kata-kata Tian Lei tadi sungguh membuat hati si Wujin terasa sakit, seolah dia sedang diremehkan saat ini. Tapi, kekuatan Tian Lei dapat diarahkan lebih kuat darinya. Si Wujin menghela nafasnya, ia mengangkat kedua tangannya ke atas. "Aku menyerah," ucapnya dengan rasa sakit di hati. Di dalam aula tempat berkumpulnya murid-murid dalam yang baru, terdengar suara-suara yang begitu bersemangat dengan kemenangan Tian Lei. Mereka begitu bersemangat karena Tian Lei telah membuktikan bahwa murid baru bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Tian Lei benar-benar hebat. Dengan ini, kita tidak akan terlalu diremehkan saat mencapai halaman dalam nantinya. Hahaha. Tian Lei akan menjadi motivasiku mulai sekarang. Anak ini benar-benar layak menjadi penerus dari Tian Jiulong. Bahkan aku yakin bahwa kehebatannya melebihi leluhurnya. Si Liang berucap sambil mengelus janggut panjangnya. Sementara itu, di tempat pertarungan antara Dai Xian dan Duan Xian, mereka berdua tampak masih bertarung dengan sengit. Mereka bertarung dengan kecepatan yang luar biasa, mereka berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Jika tidak memiliki kultivasi yang lebih tinggi, orang-orang akan menganggap itu sebagai teleportasi. Di puncak pertarungan, Dai Xian yang telah bersusah payah akhirnya berhasil mengalahkan Duan Xian dengan serangan terakhirnya yang menghabiskan banyak energi spiritualnya. Beberapa saat kemudian, Si Liang mengeluarkan semua murid yang melakukan pertarungan di dalam bola mutiara pertarungan. Si Liang lalu menjentikkan jarinya dan membuat kartu poin kontribusi dari Tian Lei dan Dai Xian bersinar terang. Mungkin ini adalah pemberian hadiah pada keduanya karena telah memenangkan pertarungan. Setelah cahaya tadi hilang, poin kontribusi milik Dai Xian yang semulanya hanya 80, langsung berganti menjadi 1080 poin. Sedangkan Tian Lei, ia melihat angka yang ada di permukaan kartu poin kontribusi yang diberikan Si Liang padanya dengan alisnya yang terangkat karena ia merasa heran akan sesuatu. "Tetua," Tian Lei memanggil. Si Liang melihat ke arah Tian Lei. "Ada apa? Apakah poinnya kurang?" "Tidak, tapi bukankah hanya akan mendapatkan 1000? Kenapa di kartu yang Anda berikan ada 20.000? Tanya Tian Lei yang langsung bertuju pada pokok yang ingin ia tanyakan. Si Liang samar-samar tersenyum. "Kau mengalahkan 14 murid seniormu, artinya kau mendapatkan 14.000 poin kontribusi. Dan untuk sisanya anggap saja pemberian dariku. Aku memiliki sedikit hutang dengan leluhurmu di masa lalu." Tian Lei sedikit menyipit. Apakah Kaisar Jiulong lagi? Apakah dia pernah kemari sebelum pergi ke benua tengah? Yang sudah tidak perlu dipikirkan. Tian Lei menggelengkan kepalanya perlahan dan menghela nafasnya. Kemudian, Si Liang mulai berbicara lagi.
Semuanya. Aku mewakili Sekte Naga Biru menyambut kalian untuk memasuki wilayah dalam. Ucapan si Liang itu mendapatkan respon murid-murid yang bersorak semangat di aula tersebut. Episode sebelumnya. Ujian selanjutnya. Episode berikutnya. Sekte Naga Biru.